Gimana El Podcast? Itu setelah aku sudah mengalami semuanya kan, maksudnya pengalaman-pengalaman yang kayak gitu yang mungkin nggak banyak orang bisa mengalami kayak aku kayak gitu. Akhirnya karena aku orangnya curiosity, penasaran, kepo dan segala macam, tiba-tiba aku juga sama alam dipertemukan orang yang kayak gitu, yang bisa ngasih aku tambahan knowledge gitu tentang ideologi baru ini. Ketika awal-awalnya aku ketemu sama dia, ketika aku ada rencana mau bikin bisnis makanan, kan dia itu desainer, terus ya maksudnya desain grafis. Enggak, ini temanku, masih berteman, kita belum, ya memang kita punya visi baru. Iya mungkin kemungkinan ya kalau misalnya visinya kita ini tetap sama, ya mungkin bisa jadi gitu. Ketika aku tiba-tiba ngomongin tentang rokok, terus dia kayak kagum aja dari situ. Loh, kok anak ini tahu kayak gitu. Dikira dia kan aku kayak cewek pada umumnya kan, yang ngertinya tentang kosmetik kayak gitu. Karena dia kan belum tahu kayak. Aku ngomongin tentang rokok, tentang kretek dan segala macamnya. Nah, dari situ dia tertarik. Terus dia ngajakin nongkrong lagi, tapi cuman berdua. Nah, di situ dia cerita tentang agama, ya pemahaman, doktrin-doktrin kayak gitu. Bahkan dia menceritakan tentang filsafat timur, filsafat barat, interest lah. Dan akhirnya kayak oke, open minded. Dia agnostik. Kalau ateis kan dia nggak percaya Tuhan, keberadaan Tuhan itu dia tidak percaya. Kalau agnostik dia nggak percaya agama, tapi dia percaya ada pencipta kayak gitu. Jadi mungkin dia bakal membuat agama baru buat dirinya sendiri, bahkan untuk orang-orang yang punya doktrin yang sama kayak dia gitu. Ngerasa cocok ya karena kayak aku cocoknya gini, oh jadi ini selama ini yang aku cari kayak gitu lah. Kan aku beberapa waktu selama aku hidup kayak gitu sampai sekarang, itu kan kayak aku cuma mencari aja, mencari kepastian kayak gitu lah. Kayak sering di PHP nggak pernah dapat kepastian. Itu yang bikin aku kayak kayak gimana sih kayak gitu. Sampai ketika dulu itu sering kayak pengen suicide dan segala macamnya, karena nggak ada kalau di sini, kayak orang alay kalau ditaruh di tangan. Suicide-nya itu ya kayak menimbulkan pikiran aja sih, mikir, tapi juga udah rencana gitu loh, bikin planning. Nanti kalau ke laut, ke pantai, aku mau jalan ke tengah kayak gitu, menghilang di sana. Nggak pernah berhasil. Ini oh ya pernah, ini tapi juga nggak berhasil. Jadi aku pakai iya ya, kalau berhasil mungkin ini tinggal jadi kemarin 1 bulan yang lalu ini sebenarnya aku udah tahu tentang pemahaman baru ini kan. Karena beratnya masalah aku ya mungkin karena aku suka mikir gitu loh, sampai pada akhirnya aku pakai dengan dosis yang benar-benar tinggi. Biasanya kan takarannya cuma 20, aku pakai 35, terus ku tambah 10. Itu aku berharapnya overdosis gitu, tapi ternyata enggak overdosis. Enggak, malah adanya itu malah ketinggian gitu loh. Kayak rasanya leher mau lepas kayak gitu kan. Kayak cuman parno-parno aja gitu, tapi enggak sampai kejang, enggak sampai kayak tremor. Jadi sia-sia gitu. Kayaknya memang belum boleh dulu kayaknya. Belum boleh dulu. Iya, masih banyak yang belum aku tahu kayak gitu. Curiosity-nya itu harus lebih didalamkan lagi kayaknya. Awalnya ya kecewa juga. Kecewanya ya itu tadi sama mantanku, sama keluarga angkatku yang katanya orang rohani banget. Kok bisa kayak gitu, punya kemarahan yang sangat wow gitu loh. Marahnya dia nggak seharusnya seperti itu, sampai dia iya, harusnya dia berkoreksi dong, bukan marah, mengoreksi diri harusnya. Ya itulah manusia woy. Manusia itu kan pasti nggak mau disalahkan kan, walaupun salah. Aku juga gitu, tapi ya kadang aku mikir iya aku memang salah, kayak nggak balas budi. Kenapa aku sampai segampang itu percaya sama orang lain, menjadi Lili yang baru. Lebih tepatnya aku sering kayak lebih menghargai diriku lah. Aku dulu kan sering kayak suka kecewa sama diriku sendiri kayak gitu. Sedikit-sedikit kalau ada masalah menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi sekarang itu lebih bisa kayak menghargai lah. Semuanya itu pasti ada jalannya. Kayak ya karena itu tadi ya, apa namanya, karena kita udah nggak didikte sama agama,
Jadi kan kita udah free will gitu lah, udah free will menjadi pribadi yang terserahmu kayak gitu. Aku udah berhak untuk diriku sendiri, bukan agama lagi yang mendoktrin aku, yang harus memerintah aku kayak gini, aku kayak gitu. Berusaha untuk santai aja, kayak memang sih teman-temanku nggak tahu, ya mungkin ada beberapa tahu, tapi ada yang nggak tahu. Iya kan, memang aku juga nggak terlalu terbuka kalau soal itu, karena kan itu kan keputusan setiap orang, dia mau punya pemahaman kayak gimana. Lebih tepatnya lebih bersyukur alam semesta, karena kita masih hidup. Bersyukur ke siapa lagi gitu ya, bersyukur juga untuk diriku gitu. Terima kasih sudah tidak, misalnya aku menyuruh diriku untuk nggak melakukan hal yang buruk, menurutku aku sudah bisa mengendalikan diriku, sudah bisa menjadi Tuhan buat diriku. Cuman pikiran kayak gitu kan ya namanya refleks aja gitu. Mungkin energi negatifku lebih banyak waktu itu. Ya itu tadi, tenang, nggak mikir, berusaha untuk berhenti berpikir. Ya kadang masih tetap dibantu sama doping itu tadi. Iya, sama-sama Edi kan. Iya, sama berdoa itu tadi. Berdoanya ya bukan seperti orang yang sedang memeluk agama-agama itu. Dari dulu? Kalau dulu ya, dulu aku kayak gitu, tapi nggak pernah mendapatkan. Malah iya, malah aku itu kayak gini. Ketika aku menghayal, ketika aku berimajinasi, itu yang aku dapatkan. Jadi aku pernah dulu itu kayak berimajinasi. Ini dulu banget loh ya, sebelum aku tahu kayak gini gitu. Itu aku dulu menghayal aku punya keluarga yang benar-benar komplit, bahagia, terus ya memang hasilnya nggak seperfect yang kubayangkan, enggak. Karena kan aku waktu berimajinasi kan juga nggak perfect juga imajinasiku. Nggak sampai aku berharap bahwa keluarga baruku ini nanti dia orangnya membebaskan aku kayak gitu kan, enggak. Aku menghayalnya aku punya keluarga yang berkecukupan, terus ya pokoknya keluarga yang bener-bener itulah, kayak dalam finansial dan segala macam. Iya itu, dan itu beneran terjadi. Iya di keluarga angkat. Tiba-tiba 2 tahun atau 3 tahun kemudian gitu, aku bisa tinggal sama orang-orang kayak gitu. Jadi kayak menurutku berimajinasi itu bisa membawa kita ke situ. Ya karena aku cuma mengimajinasikan doang, tapi nggak ada actionnya. Kan sekarang kan aku sudah, maksudnya kita sudah dalam usia yang dewasa lah kayak gitu loh, menuju dewasa kayak gitu. Kalau aku sih baru dewasa. Terus kita hidupnya itu kan sendirian. Kalau misalnya kita nggak ada action ya mati dong kayak gitu loh. Mungkin bisa jadi karena aku masih suka berpikir masalah yang sudah terjadi. Hanya apa ya? Karena aku sudah sedikit-sedikit udah tahu kan dari kalian ngomong tadi. Kemarin sih ada. Ya memang harus tetap ada tujuan gitu loh kalau menurutku. Biar aku tetap survive, biar aku tetap struggle kayak gitu kan. Jadi kalau untuk visi, aku memang dari dulu pernah punya target kayak gitu. Tapi kan sekarang kayak targetku meleset gitu loh. Harusnya di umur sekian ini aku udah selesai kuliahku, tapi masih belum selesai juga kayak gitu. Jadi kayak meleset. Jadi aku harus ganti lagi gitu loh. Harus ya udah jalanin aja kayak gitu. Apa yang bisa kukerjakan sekarang, kukerjakan kayak gitu. Urusan nanti aku mau jadi apa? Ya iya pastinya selama kita selalu punya harapan yang positif, itu pasti bakal kayak law gitu loh. Law of attraction. Ya kan itu kemarin waktu itu kayak gitu. itu paling bakal plan terakhir gitu loh. Ketika memang bener-bener udah harus melakukan gitu. Itu malah yang bikin kita terus berjalan kok, iya kan? Kalau nggak ada nilai kamu sesat juga. Kamu nilai-nilai. Jangan menilai, jangan salah menilaiku. Katanya lagu gitu. Katanya lagu. Ceceku sempat bilang jangan bahas agama di depan, karena dia Islam. Dia dulunya Kristen, dia masuk ke Islam. Dia nggak mau bahas tentang agama. Oke. Ceceku itu sebenarnya juga kayaknya agnostik kayaknya lo ya. Cuman dia berusaha untuk nggak mau ngomong kayak gitu loh. Berusaha untuk let it flow aja. Nggak pernah sholat. Cuman puasa, kemarin puasa dia. Iya, tapi dia puasa ya karena kan suaminya kan. Jadi sebenarnya kayaknya ya
dia sama-sama meragukan juga sebenarnya, tapi berusaha untuk ya udah sih kayak gitu. Kita masih di Indonesia. Kalau kita di luar negeri mungkin ada yang di KTP pun bisa mungkin ya, kalau di luar negeri agamanya nggak ada kayak gitu kan. Maksudnya di Indonesia masih harus punya agama. Itu tuh cuman buat penyemangat aja sebenarnya, penyemangatnya orang-orang kayak gitu. Iya, sama buat nakut-nakutin biar orang itu nggak membunuh kayak gitu kan. Iya, nanti aku kalau bunuh nanti masuk neraka gitu. Karena orang juga walaupun dia beragama, kebanyakan juga ya sama aja sih. Yang mereka lakukan juga sama aja. Menyakitin sesama itu juga sama aja. Menjustifikasi itu juga sebenarnya dia sudah melakukan hal yang jahat kayak gitu. Tapi ya udah sih kayak gitu loh. Kalau soal untuk pemahaman kayak gitu kan itu terserah individunya. Sesuai dengan kemampuannya dia lah kayak gitu. Jangan sampai mencari. Iya, pastinya aku mencari kayak gitu. Mungkin Buddha. Kalau yang untuk reinkarnasi sih memang masih kuragukan. Tapi kalau untuk evolusi ya kadang juga masih masuk akal gitu loh. Karena kayak gini, ketika kita dekat dengan hewan, mungkin nggak sih hewan itu bisa seperti manusia, seperti naluri dan perasaan kayak gitu. Hewan itu ketika sudah iya bisa connect kayak gitu, walaupun dia itu nggak ngerti bahasanya kita kan, nggak ngerti bahasa kita, dia ngomongnya bahasa kucing, kita bahasa manusia. Terus kenapa kok tiba-tiba hewan itu bisa ngerti gitu loh? Ya karena dia terlalu terbiasa, karena seringnya dia sama manusia, terlalu dekatnya sama manusia, dia itu kayak bisa evolusi gitu loh, bisa mengikuti keadaan. Bahkan ada juga yang hewan, misalnya anjing nih, ketika ditinggal majikannya meninggal, dia menangis kan, kayak ya ada kemungkinan evolusi itu ada gitu. Dan kayak nggak masuk akal aja sih yang ditulis kadang kayak dalam kitabnya mungkin, karena yang menulis kan juga manusia. Sama juga aku mungkin juga bisa bikin kitab sendiri kayak gitu. Sesuai dengan yang aku mau kayak gitu. Dan kemungkinan itu kitabnya juga kemauannya yang nulis kayak gitu. Sarannya ya sebagai cowok ya, jangan didahulukan nafsu. Ya mungkin tuh susah. Iya, iya. Tapi kalau saranku ya, jangan didahulukan nafsu, tapi dulukan aja kayak gimana caranya kamu bisa membawa orang itu nyaman sama kamu. Itu aja. Pasti kamu bakal bisa kok. Maksudnya ngambil hatinya dia gitu. Dengan begitu kan ya lebih mudah untuk membawa suatu hubungan yang baru. Iya, dari dia cara membawa suasana mungkin kayak sensitif aja kayak gitu. Kayak apa sih kayak gitu, apa sih kayak risih gitu. Dari tatapan itu ya? Dari tatapan, dari obrolannya diarah-arahin. Iya. Biasanya kan ada, ya mungkin nggak semua orang kayak gitu. Tapi kalau aku sih kayak gitu. Iya, wangi. Nggak peduli apa, pokoknya harum, bersih kayak gitu. Dia jadi nyaman gitu loh, jadi nyaman. Orang kayak mau ngobrol sama dia, nyaman, ya udah. Jadi kayak dengerin, menjadi pendengar yang baik. Karena kan biasanya ada nih cewek yang moody, terus pas dia lagi moodnya berantakan, pasti kan dia suka ngomel, suka ngomong gini. Dengerin aja. Terus iya, iya, nah itu memang kelemahannya cewek gitu loh, itu kelemahannya. Iya, pokoknya ya itu sih, kita harus bisa jadi pendengar yang baik. Walaupun kita nggak ngerti solusinya, kita dengerin. Walaupun kita sebenarnya nggak denger ya, tapi kita pura-pura denger aja gitu loh. Itu dia udah seneng kayak gitu. Oh ya udah sabar, terus nanti ya lus-lus rambutnya biar dia oh iya luluh kayak gitu. Kan cewek itu kadang kayak kucing gitu kan, manja. Mana El Podcast.